podcast. Next post yang penyesalan saya adalah dulu ketika kami masih sama-sama S1. 2 kali kesempatan dia ke Lombok, tapi dia ya kan yang pertama saya tidak tahu, nanti langsung konfirmasi. Yang kedua, dia pas itu mau ujian doktoral disertasi. Ketika teman-teman Zero 2007 itu datang, Abdul Wahid, Rokup, Aziz itu ke sana, Salman. Kata teman-teman tuh, Dip, Rip, ya karena mereka tahu saya dekat sama Dokter Adi. Teman nyandam aja. Itu Aziz sama Wahid sambil makan ikan bakar. Nyandam Adi aja lah kan. Ya, Tapi itu emang pilihan yang sulit itu. bukan sekedar pilihan sulit ya, artinya Dia, mungkin dia Allah ditawarin kan, diajak ditawarin, kan. ditawarin, cuman emang momennya nggak pas. Pemain saja ada transfernya kan, ada nilai. Jadi Oh iya, iya. prime-nya Messi, Ronaldo itu tidak sama Sama Lamine Yamal, ya jadi Marcus Rashford. ya jadi tentu beda. Siapa yang mau dipecat dari Madrid tuh? Vinicius. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Baba Zavier. Ya ini teman saya, sahabat saya, saudara saya Arif Maulana. Hadir. Harusnya kita tadi review makan sambil ngobrol-ngobrol kayak biasa. Kita sekarang ada di Saat Seduh Kopi di Jalan Pahlawan dekat lapangan tenis. Tadi kita pesannya biasa aja sih, cuma Apa namanya gitu? apa tadi ya, mix platter, affogato, coffee sama Mix dia tadi mix platter tadi ya, mix platter. Ya sambil kita ngerjain tugas tadi sedikit memberikan informasi karena beliau ini sudah tenggelam lama menghilang dari dunia akademis dan menggeluti dunia pendidikan. Sebenarnya akademis dan pendidikan tidak jauh berbeda, tapi beliau ada di pendidikan dasar. Nah, sedangkan rata-rata akademis itu ada di higher education, pendidikan tinggi ya teman-teman. Nah, sekarang beliau mengembalikan feelingnya setelah hiatus 9 tahun. 1 windu lebih. 1 dekade, hampir 1 Hampir dekade. 1 dekade ya. 1 windu lebih, belum 1 dekade Belum 1 pertengahan, dekade. tapi hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya, teman-teman. Ini sebenarnya video kedua kami dan mungkin akan sering selama beliau sedang menempuh studi doktoral di Akidah Filsafat Universitas Pesantren, boleh dibilang universitas pesantren pertama yang integrated di Dagontor. Oh, tahu gitu saya pakai kaos. Nah, kita ingin ngobrol santai aja, mungkin sekitar tentang apa sih sebenarnya? Pengalaman hidup dan tujuan hidup. Pengalaman hidup dan tujuan hidup. Wah, serem. Nah, yang sering saya sampaikan beliau itu karena saya itu dapat dari salah satu guru kami, Ustadz Ahmad Soeharto itu pernah bilang kulun miyasar lima kulit oleh Allah. Segala sesuatu yang mudah itu memang diciptakan untuk dia oleh Tuhan. Walaupun kalimat itu ada sedikit ideologi Jabariyah ya, seolah-olah orang tuh terpaksa dengan takdir, tidak punya kehendak untuk memilih. Walaupun saya pernah dapat dari teman kita yang ada di Raudhoh, saya nggak tahu beliau masih di Raudhoh nggak, Riyandi. Ya sesekali dia masih lah. Tapi dia di USU ya? Ya UNSU dia UNSU atau USU? USU ya? USU. Pernah bilang gini, apa yang tidak Jabariyah di kita itu? Bahkan tidur kita pun itu sudah ditakdirkan. Ya. Nah, apa yang nggak Jabariyah? Bahkan ketika kita menolak takdir pun itu sudah ditakdirkan. Saya waktu itu terpaku ya dengan statement dia. Benar juga karena hal pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah kolam. Hal kedua yang diciptakan adalah Lauhul Mahfuz, di mana kolam menulis semua takdir dan penciptaan di situ. Ya. Kenapa saya jadi tiba-tiba filosofis? Mantap ya. Karena dulu bergaulnya sama anak-anak Usuluddin dan dulu ketua SIOS. Oh, bukan. Pengurus. Saya pengurus saja. Kalau ketua SIOS bukan. Nah, kalau beliau ini ketua Dema dulu. Saya anak buah beliau dulu. Tidak ada anak buah. Saya bagian salah satu keker ya namanya. Kenapa namanya keker dulu ya? Padahal itu singkatan dari keilmuan dan kerohanian. Mungkin saya bisa menebak saat itu. Orang itu kan masih nama itu sambil doa dan keresahan. Ayo,
saat itu kita cungkring-cungkring. Saat itu badan kita mungkin sangat-sangat tidak atletis sehingga melihat bahwa di body goal itu adalah sebuah apa impian sehingga lebih mudah saja ingatnya Oh, keker iya, keren iya, kan. iya. Benar, 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 benar. Mau dibuat keilmuan kerohanian kelamaan, mana keker selesai. Hmm. Bukankah kita lebih suka yang singkat-singkat? Oh, iya. Mayoritas orang Indonesia sukanya menyingkat. Meningkat. Tapi kalau kayaknya enggak juga Enggak ya? singkat-singkatnya. Dan kita tuh apalagi kalau sudah menikah ya, kita tuh Oh, nggak suka dengan sesuatu yang singkat. ini kayaknya babnya jam 12 malam. Aduh. Eh, Tadi kita makan apa? tadi kita Sebelum kesini. sebelum kesini kita tadi nyobain pecel lele turi. Wah, Itu pecel lele turi itu highly recommended kalau menurut nama saya. itu ada di lingkungan Ponorogo Selatan ya, tapi biasanya orang kalau searching di Google itu pecel lele Batas. Batas. Itu highly recommended kalau menurut versi beliau top 3 Top yang 3. harus dikunjungi di Ponorogo. Dan itu hidden gem. Sebenarnya nggak hidden gem banget. Hidden gem itu kan kalau secara zohir tempatnya pinggir jalan. Ya, Tapi secara apa ya? Kita pertama kali, saya pribadi Iya. pertama kali ke sana dan baru-baru tahu tempat kok itu ternyata rame ya. rame. Rame dan alhamdulillah Dia nyaman, enak. memang spesialis makan siang. Nah, gitu. Menunya nggak banyak sih di situ. Nah, Paling sayur lodeh, tapi yang favorit banget di situ memang pecel lelenya ya. dan pasangkan dengan parem. Nah, itu kita cuma mesen apa ya, 2 gelas es batu, Es batu. gitu ya. Tinggal paremnya itu bisa untuk berdua dan Oh. masalah harga oke, rasanya istimewa. By the way, walaupun itu warung kayaknya biasa dan di pinggir jalan, tempatnya nggak luas. Nggak luas. Kalau agak paling sulit, cuma 10 orang ya. ya agak sulit juga cari tempat parkir, tapi yang datang ke situ memang dari Bermobil-mobil, berbagai daerah, pelatnya juga macam-macam tadi kita lihat. bahkan orang-orang dinas itu dari Ponorogo kota rela berjalan sekitar 20 menit hanya untuk makan pecel lele di daerah situ. Itu bisa jadi antri itu ke sana. Ya somehow kalau makan siang lagi high season ya, lagi rame-ramenya sekitar jam 12, jam 1 gitu bisa antri. Biasanya pilihannya sih kalau nggak mau ngantri ya kita bungkus gitu aja. Bungkus ya. Bungkus. Jadi Ustadz Adib ini punya banyak peta GPS ya untuk jadi kalau saya colek di mana kita makan tuh banyak rekomendasi. Dia tidak menyodorkan 1-2 tempat, bahkan 3 sampai 5. Mau yang apa? Mau yang kuah, mau yang santan, mau yang itu banyak rekomendasi dan pentinglah kita punya teman di daerah sini sehingga kita tidak tersesat. Iya. Jadi kalau makanan sebenarnya banyak yang lebih ngerti sih dari saya. Cuman itu saya juga ngikutin orang. Ada satu teman saya namanya Atika, cewek sih ya. Tahu kan Atika? Tahu ya? 2008. Ya. Nah, tapi Atika ini sampai tempat yang saya sekian tahun di Ponorogo ada tempat ini kok baru tahu gitu. Itu dia tahu. Iya, iya. Tuh. Nah, memang dia orang yang suka kuliner tapi nggak pernah ngepost makan apa. Ya. Cuman dia tahu. Jadi kadang-kadang saya nanya, ini makannya di mana gitu. Ini baru di sini, belum kita ke Madiun. Saya ini satu tempat yang pingin banget saya ngajak ke beliau ini, ada satu kafe di Madiun itu yang kafenya itu syariah banget. Sama tempat ini apa deh ininya? Kurang lebih sama luasnya. Luasnya so-so lah ya dengan ini. Iya. Dan sana tempatnya lebih terpencil lagi, lebih hidden gem. Nah, kalau itu hidden gem beneran. Beneran ya? Itu hidden gem beneran. Kok ini kan lumayan lah ya. Iya. Jadi dari jalan protokol kita ini kalau mau ke tempat Pahlawan Sudirman. Ini Pahlawan. Jadi kalau mau ke tempat ini, teman-teman yang datang dari luar kota, dari Madiun misalkan, lurus saja langsung ke Jalan Soekarno-Hatta. Sebelum Latansa. Setelah Soekarno-Hatta lewati Pasar Legi, masuk ke jalan apa sih jalan depan saya lupa namanya. Pokoknya arah Latansa. Nah, langsung masuk ke Jalan Pahlawan. Nanti kalau sudah dekat dengan lapangan tenis, dia ada di seberangnya lapangan tenis. Nah, atau kalau bingung langsung ada nyalain GPS. Cara termudah. Cari apa namanya tadi Saat Seduh Kopi. Oh, by the way, kopinya premium ya. Kopinya premium. Dia punya Arabica. Tadi saya lihat ada Mandailing kalau nggak salah, itu rasanya oke banget. Dan Mandailing itu lumayan susah dicari. Mandailing itu mana? Aceh? Sumatera, bukan. Dia mana Medan ya? Medan ya. Mandailing. Oh iya, Mandailing. Nah, itu kopi.
sebenarnya banyak yang ingin kita diskusikan. Karena dulu waktu kami masih mahasiswa S1 itu kita punya kelompok diskusi yang tiap orang itu punya pembahasannya masing-masing. Kayak beliau ini senang dengan pemikiran dan keagamaan. Sampai email saya agamawan Ya. sampai sekarang. Ada teman kami yang fokusnya itu di hati ya. Dia mengkaji tentang hati. Waduh. Itu yang tadi kita sebut namanya Riyandi. Jadi saya sampai hafal, bukan hafal sih ya, tertanam di saya bahwa hati itu dibagi menjadi 4. Yang paling luar itu adalah kolb. Yang setelah kolb itu adalah loop. Setelah loop itu adalah bukan solder, kolab, domir. Bukan fuad, baru loop. Loop itu domir. Ya, loop itu domir. Nah, jadi bahasa-bahasa kayak gitu yang somehow diderivasi ke bahasa Indonesia. Jadi loop itu jadi lubuk hati. Wah. Biasa. Lubuk hati yang paling dalam. Gitu. Nah, jadi saya belum nanya Adip ya, ini. gimana? Apa karena posisinya adalah dia sudah dokter dan kita baru meniti, mohon doa semoga bisa selesai. Apa tanggung jawab moral ketika Allah ngasih seseorang itu gelar tanggung jawab seberat dokter? Tanggung jawab moral? Ya kan bukan misalnya senang, ya senang bersyukur jelas. Sebuah kebanggaan karena tidak semua orang. Dan saya ngelihat itu memang riset cuma hanya ada 0,4% penduduk Indonesia yang jadi dokter. Yang dokter. Itu kan kecil sekali tuh. 0,04. Oh, iya. 0,0 bukan 0,4, 0,04. Profesor 0,02, lebih kecil lagi. Jadi artinya apa tanggung jawab? Setelah menjadi dokter tuh what is the next atau what do you feel? Dua ya. Dua. Saya belum ngerasa atau tanggung jawabnya, tapi dua yang orang lihat ketika menjadi dokter itu. Pertama, prestis. Sangat jelas tentu. Prestis. Yang kedua, karir. Nah, kalau kita ke tanggung jawab moral, depends on our expertise. Kita tuh di dokter, keahlian kita di bidang apa gitu. Namanya waktu kita buat akun ResearchGate, akun Cinta itu akan ditanya expertise-nya apa, kepakarannya apa. Dan yang tadi saya centang terlalu banyak, kenapanya harus direvisi. Ya makanya saya bilang kok banyak banget nih. Cukup saja fokus saya 1-2. Biasanya sih kayak itu bisa diedit kan? Bisa. Tenang. Biasanya sih kayak profesor gitu, dia akan pilih satu saja expertise. Nanti sisanya tuh yang terkait tapi bukan unggulan lah istilahnya. For example kayak guru kita Prof. Hamid Zarkasi ya. Itu expertise beliau di mana di bidang filsafat Islam. Islamic philosophy. Kemudian beliau bahas yang lain nggak? Banyak. Tapi kepakaran beliau hanya di situ. Nah, somehow unik ya, karena ketika berbicara kepakaran dari zaman kuliah S2, ketika saya diajar oleh profesor, ternyata yang dia omongin itu aja sebenarnya. Jadi mereka tuh beliau ini profesor adalah pemahamannya tuh dalam, luas. Dia meluas dan mendetail dalam. Emang fokus di situ. Dan guru besar kan begitu. Saya ingat kata Rocky Gerung ketika mengenai profesor itu diambil kata profesornya orang yang lantang. Lantang bersuara dan menyuarakan. Dan mereka adalah para provokator. Sehingga memprovokator mahasiswanya untuk, makanya ada istilah di bidangnya. Jadi biar suka membaca, suka diskusi. Makanya mereka disebut bukan lagi supervisor tapi promotor. Kan. Jadi promotormu siapa gitu Mas. Itu ya. Profes orang yang lantang, karena dia lantang, makanya lantangnya itu dia dibayar maka dia harus lantang, menyuarakan ide. Makanya tidak bisa kita samakan pandangan seorang profesor gitu ya dengan kaum biasa, karena mereka sudah berdarah-darah sampai pada tahapan itu. Kalau pandangan dan suara ini diskusi kita akan terlalu serius ya. Misalkan enggak gini, apakah sama suara seorang guru, dokter, profesor dengan suara seorang pelajar atau bahkan orang biasa ketika memilih seorang pemimpin? Wah, ini menarik. Ya. Tentu harganya kalau secara ini
harusnya berbeda. Tapi di alam demokrasi kita dihargai sama itu. Dihargai sama. Makanya sebenarnya harusnya tidak begitu ya. Karena ada orang yang bisa dibeli suaranya. Hanya one man one vote ya. Itu ya kesalahan dari sistem yang ada sekarang. Harusnya para profesor itu memiliki, atau orang akademisi deh, terpelajar itu harus memiliki tingkat bobot suara yang lebih. Pemain saja ada transfernya kan, ada nilai. Jadi prime-nya Messi, Ronaldo itu tidak sama Lamine Yamal. Ya, jadi Marcus Rashford. Ya, jadi tentu beda. Siapa yang mau dipecat dari Madrid tuh? Vinicius. Jadi sampai ketika mereka akan pindah transfer pun, klub yang akan dituju pun mempertimbangkan ini brandingnya membawa apa dia, sehingga dia membawa apa. Jadi banyak pemain-pemain kita Indonesia ini kan pangsanya sepak bola saat ini. Tapi banyak yang kayaknya bukan cuma masalah branding sih ya, tapi juga quality. Nah, jadi kayak gitu, sama kayak seorang profesor ya, termasuk dokter. Dokter itu bukan hanya kuantitasnya, berapa jumlahnya, tapi juga kualitinya. betul. The question is whether the 0.04% of Indonesian people that are being doctor have a high quality or not. It is That is a big question and big homework for us as Indonesians. Ya. Itu PR besar buat kita di Indonesia. Apakah dokter-dokter itu sudah berkualitas atau hanya sekedar formalitas? To be honest, saya tidak merasa saya berkualitas, dan saya harus develop lebih banyak. Itu ciri-ciri orang tawaduk pemirsa, kalau mengatakan dirinya tidak. No. Karena benar-benar kita nggak bisa, apakah kita benar-benar berkualitas gitu. Kalau bicara kita masih, dia tuh gini, dia cuma dokter bidang ini. Kalau bicaranya masih di level itu, kita tidak bisa menghargai orang lain. Itu berarti kita masih tidak berkualitas. Nah, saya sering berkumpul dengan beberapa dokter yang ketika kumpul itu, dia tidak pernah berbicara tentang dia orang itu tuh gini, orang itu tuh gini. Tapi dia bicara, ayo kita buat apa? Ayo kita buat riset apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Gitu. They always talk about ideas, not about people. Nah, sementara saya masih berbicara tentang orang ini. Berarti kan saya belum ada di level itu. Dan itu yang saya lihat di promotor saya di IUM ya. Never talk about people, they talk about ideas. Apa yang bisa mereka sumbangsihkan untuk negara. Nah, itu juga saya nggak tahu kalau di Indonesia, model doktoral di Indonesia, karena saat kami kuliah di IUM, ketika menulis riset itu ditanya, what is your research impact for your country? Langsung impact ya? Yes. Apa dampaknya penelitianmu untuk negaramu? Sumbangsihmu apa? Ya, tidak hanya novelty ya. That's part of novelty. That's part of novelty. Jadi artinya tidak hanya novelty. Yes. Kita diminta berkontribusi. Nah, jadi selesai doktoral itu apa PR moral kita? Moralnya apa? Apa kontribusi kita untuk negara dan umat? Nah, sederhananya saya berkhidmah di UNIDA. Good answer. Very appropriate answer. Itu sangat-sangat jawaban yang sangat baik dan aman itu, karena itu sudah langsung dilakukan gitu ya. Sudah Anda praktekkan langsung, bukan hanya teori. Ketika Anda melanjutkan studi itu status Anda memang sudah lecturer ketika itu sudah. Dan ini yang menarik nih, Ustaz Adit itu entah akan berapa lama atau selamanya hijrah dari Pontianak. Ini kan sebuah pilihan yang tidak mudah. Tentu tidak total meninggalkan keluarga yang ada di sana, tapi pilihan untuk menempuh pengabdian dan juga karir di Ponorogo itu menjadi menarik. Salah satunya kalau boleh tahu apa alasan? Tentu selain kulinernya yang enak dan itu kan masalah-masalah yang sangat biasa ya. Sekarang apa motivasi utamanya itu, yang apakah ini dari amanat orang tua atau bukan? My personal choice dari sudah saya pikirkan sejak semester 5 gitu. Iya, semester 5. Saya semester 5 mikir calon istri, tapi Anda sudah mikir tempat tinggal. Jadi satu langkah lebih ya. Insyaallah. Waktu itu niatnya sih sederhananya gini.
kalau kata Musso, oh ya Musso, Oke. salah satu pembesar PKI, saya citasi aja kalimatnya, Jawa adalah kunci. Oke. Oh ya. Ya. Saya pernah baca itu satu keluarga, tapi diingatkan lagi. Terima kasih. Ya, musuh itu ya. Musso itu, Adion ya. Madiun ya. Oke. Jawa adalah kunci. Kalau Jawa dikuasai, maka Indonesia dikuasai. Tapi ya, netizen zaman sekarang bilang Jawa hama itu pengen dipelites tuh. Apanya? Komen-komen biasanya Jawa hama itu kan. Itu rasis ya. Angkanya. Coba deh, kalau dibuat rasis balik, nggak terima. Itu makanya kita pengennya pelites saja. Orang-orang begitu kayak ibarat kutu itu perlu di dicat aja. Oke, lanjut tadi. Nah, lanjut. Mostly apapun kalau kita lihat dari sisi ekonomi misalkan. Karena waktu itu Anda mikirnya ke situ kan, sisi ekonomi ataupun bisnis, hampir semua barang yang ada di daerah di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu berasal dari Jawa. Ya. Nah, waktu itu niatnya ke situ sih sebenarnya. Saya bisa cari apa di Pulau Jawa yang bisa saya kirim ke Kalimantan. Awalnya seperti itu. Ya. Dan ternyata tidak mudah ya. Ya, tidak mudah. Tidak mudah. So, saya end up di bukan retail, apa sih? Ya pokoknya di bisnis mikro. Kita buka food stall ya di Jogja. Gimana food stall itu gimana maksudnya? Street vendor. Oh, Street vendor. Jualan makanan di pinggir jalan. Ada orang yang kerja sana? Enggak, waktu itu saya yang jualan. Oke, terus? Dan itu yang jadi modal nikah kemudian. Jadi ini istrinya adalah wanita dari Ponorogo, dekat mana? Pondok Ngabar ya. Ya. Kalau bicara istri ini, beliau ini ceritanya menarik. Itu kayaknya di skip saja. Karena jadi Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Jadi barometernya ya. Saya ingat banget itu. Jadi Jawa Tengah itu penduduknya sekitar 27 juta. Jawa Barat itu 30 juta, Jawa Timur 33 juta. Jadi kalau kita bicara politik saja, menangkan di Jawa selesai. Kalau bicara pilpres, makanya suaranya sangat seksi, lokasinya juga seksi. Yang kata Dokter Adib sampaikan tadi juga, memang apa-apa hampir semuanya bersumber dari Jawa, berputar. Banyak orang menabung nasib ya, mempertaruhkan nasib di Pulau Jawa. Jawa ini kan, yang heran tuh kenapa orang Sunda tuh nggak ngaku Jawa. Mana Jawa Barat? Karena bukan di Jawa, emang Jawa bukan, Sunda bukan Jawa Barat ya, padahal secara geografis kan. Tapi yang unik adalah mereka bahasa emang totally different itu. Sebenarnya kalau bicara bahasa berbeda di Pulau Jawa, bukan hanya Sunda. Banyuwangi jauh berbeda. Betul, Madura juga jauh berbeda. Tapi mereka sudah ada. Begitulah, itulah keunikan min khoso isi haula iparahyangan. Dan sorry ya, kayaknya itu hanya berlaku di satu provinsi aja. Karena provinsi lain mereka tetap bilang mereka orang Jawa yang di Jawa Barat itu. Banten. Iya. Banten juga. Mereka nggak bilang ini, mereka bilang ya. Kecuali satu. Mana tuh? Bekasi. Oh, dia planet berbeda. Another universe itu planet berbeda. Jadi kalau bilang mana rumahnya Bekasi, orang langsung putus asa karena dibayangkan jauh, melelahkan, seakan-akan harus nyebrang pulau. Pernah nggak ente dari Jakarta ke Bekasi? Pernah merasakan? Pernah. Memang secara jarak kalau dari Google Maps sekian jam, tapi prakteknya berlipat-lipat karena macetnya. Saya pernah. Ya, intinya perjalanan dari Jakarta ke Bekasi itu exhausting ya. Ya, melelahkan ya. Betul. Saya ke rumah teman kami. Nanti saya spill di deskripsi, namanya Denny Irawan. Oh, saya ketemu itu di Bekasi, di Sikat Sumarekon. Iya. Dia tuh di Pondok Gede ya? Dia itu saya ke rumahnya ini Herul Bariyah Iyung. Ya, yang sebelum nikah. Oh, di mana lupa saya. Pokoknya saya ke Attaqwa, dekat Attaqwa. Attaqwa besar. Nah, waktu itu saya ada acara akreditasi, bukan acara akreditasi, saya menyerahkan borang akreditasi, terus mau pulang. Sama si Denny ini, jangan pulang dulu, ke rumah dulu. Akhirnya saya main ke rumahnya. Dan dari lokasi itu kan saya menyerahkan di Fatmawati. Di Fatmawati, naiklah saya taksi ke sana kan. Lumayan juga waktu itu sekitar 80 ribuan taksinya. Tapi di estimasi sih mungkin kayak sejam gitu. Ternyata prakteknya 2,5 jam ya.
exhausting banget. Itu kayak Iya. kalau di Jawa Timur itu, kalau di sini ke Sila itu udah perjalanan 3 kabupaten. Kabupaten. Karena yang Bekasi, Insya Allah ya, itu padat sekali dan ya di sana banyak pabrik, banyak kantor dan pendatangnya juga. Ini kok bisa ngomong saya Bekasi Iya. nih. Tapi susah kita tuh sebenarnya kalau podcast tanpa dibatasi, tak harus terbatas tuh susah. Iya. Cuma memang harus ada yang kita batasi karena kita takut ada pembicaraan yang tidak boleh kita keluarkan terlepas begitu ya. Ada yang off record, Off record yang tidak yang boleh kita ini, karena ini ingin kita share pengalaman kita. Obrolan kita banyak. Nah, saya mau ini kembali part 2 ya. Part 2. Kita harus buat nih dulu, sepakati dulu. Di saya tuh ada di rumah tuh ada Madanian. Nah, kita buat apa nih? Adib Arif itu kalau dikombinasikan itu apa? Adibnya apakah berarti nanti ini kalau masuk di masing-masing YouTube kita masuk link ya? apa? Bisa. Nanti coba kita edit dulu. Ya. Kalau saya gak males ngedit. Langsung upload gitu aja. Ketika ini tugas saya lagi banyak. Bukan berarti Anda. Saya lucu nih. Pak Isom itu saya tanya. Pak Isom ini kan salah satu dosen ya pengajar. Iya. Pak Isom kerjaannya apa? Dia langsung menatap saya dengan oh, jadi dosen tuh jangan ditanya pekerjaan. Pasti banyak sekali. Jadi saya langsung merasa oh, pertanyaan saya salah nih. Jadi saya saat itu mungkin ibaratnya kayak ngelihat ada petani kayak saya bawa cangkul, Pak mau ngapain ya itu. Jadi kalau nanya dosen itu kerjaannya apa, itu ngapain di kantor itu salah. Jadi nih saya spill apa pekerjaan dosen at least ada 3. Oke. Penelitian, pengabdian, pengajaran. Itu yang udah standar. Mengerjakan 3 hal ini aja itu kita udah capek. Ditambah satu lagi kepanitiaan. Ditambah lagi satuan kerja. Satker. Insyaallah. Satker ini jangan dikira satu ya. Apa ada beban dosen apa istilahnya? Apa itu? Istilahnya. Beban kerja dosen. Apa itu? Itu nanti lapor. Singkatannya apa? BKD. Tapi BKD itu biasanya hanya mengisi 3 hal ini. Cuman 3 hal ini yang tidak terlihat itu adalah urusan tidak struktural. Kayak tadi kepanitiaan, satker. Lagi jabat ya. Apalagi satu lagi Unida ini distingsinya dengan perguruan tinggi lain, mereka fully pesantren university. Ini jadi apa ya, trademark ya. Ya, fully pesantren artinya apa? Seluruh mahasiswa, khususnya yang undergraduate itu wajib di asrama. Bahkan yang S2 Nggak wajib S2. Tapi ada kebanyakan tinggal di asrama. Mereka memilih di asrama. Bisa tidak ya? Bisa tidak ya? Bisa, tapi ngapain? Iya. Nah, biasanya anak-anak S2 atau doktoral yang tidak pilih asrama itu udah punya istri, udah punya keluarga, dia pilih di luar. Nah, karena fully berasrama artinya apa? Tadi itu udah ada penelitian, pengabdian, pengajaran, kepanitiaan, satker. Nah, satu lagi supervising mahasiswa. Wah, ini dia. Ini bukan skripsi loh ya, bukan supervising skripsi, tapi supervising mereka yang ada di asrama. Kalau bahasanya pimpinan pondok itu ngeloni santri. Ngeloni santri, artinya ngaremi santri. Artinya ya harus ada acara apa mereka ini ada acara buka bersama. Kayak ini kemarin Ustaz Adib, Dr. Adib ini ke mana kemarin? Ke Sarangan ya. Oh iya. Sarangan ada. Pas itu kan saya di sini. Oh iya ya. Iya, itu sehari sebelumnya kita kemana itu? Makan itu bebalung apa? Oh iya. Banyak itulah. Jadi ada family gathering. Oh iya. Itu lah. Sarangan belum? Di Sekipan. Sekipan. Berarti di Tawangmangu ya. Saya pernah ke sana. Itu malam Piala Dunia 2022 Prancis lawan Argentina. Itu Mbappe luar biasa. Itu malamnya saya di sana, Sekipan. Itu jos. Tapi Lombok juga punya Sembalun. Insya Allah di next podcast. Yang penyesalan saya adalah dulu ketika kami masih sama-sama S1. 2 kali kesempatan dia ke Lombok, tapi dia kan. Yang pertama saya tidak tahu. Nanti aku konfirmasi. Yang kedua, dia pas itu mau ujian doktoral, disertasi. Ketika teman-teman Zero 2007 itu datang Abdul Wahid, Raup, Aziz itu ke sana, Salman. Kata teman-teman tuh, Rip, dia karena mereka tahu saya dekat sama Dr. Adib. Teman yandam aja. Itu Aziz sama Wahid sambil makan ikan bakar. Yandam Adib aja, lem aja lah. Ya, tapi emang pilihan yang sulit itu. Bukan sekedar pilihan sulit ya, artinya
mungkin Dia Allah tawarin kan, diajak ditawarin, kan? ditawarin. Cuman emang momennya nggak pas. Mungkin Allah belum menakdirkan saya untuk ke Lombok saat itu ya, saat itu. Yang pertama tuh, itu saya udah terjadwal ke Bandung, ke tempatnya Afrizal. Jadi saat itu nih, makin saya panasin biar menyesal. Ya. Taufik Zamzami pergi, Taufik Zamzami, Agung, Fateh. Itu datang itu ke sana dan dia tidak. Itulah, itu 2010. 2009. Jadi saya strategi saya ketika itu 2009 memang setelah KKN. ya. Jadi saya ajak mereka bertiga karena itu lumbung suara untuk perolehan suara Dema saat itu ya. Dan mereka semua jadi tim saya kecuali Topik yang menjadi oposisi. Pateh tim saya, Agung tim saya. Penuh konspirasi lah pemilihan saya. Yang kedua, saya sedang persiapan menghadapi ujian doktoral. Ya, yang saya agak kesalkan itu waktu itu. Kenapa Salman ngajaknya waktu itu? Oh. Kenapa enggak yang Kenapa enggak dibalik? Kenapa ujiannya ente pas sekarang? Enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Bisa itu ya. Tapi saya itu memang lagi ada misi yayasan satu menjenguk ya, salah satu anak dari teman kita. Dia itu baru jatuh patah ya. Terus itu juga misinya sekalian menyampaikan agenda-agenda 100 tahun kontribusi angkatan yang yayasan untuk 100 tahun. Pukul 5 waktu Indonesia. Sebenarnya banyak yang kita obrolkan, kita akan lanjut di part selanjutnya. Insya Allah. Mungkin next time kalau misalkan kita berbeda jarak, podcastnya bisa tempat ya. Oh gitu. Kalau nggak salah pernah kan William sama siapa gitu, sama siapa gitu, Fuad sama siapa gitu. Mungkin nanti coba kita setting gimana podcast beda tempat itu, tapi bisa nyambung. Iya. Zoom nggak bisa Zoom ya? Beda nanti, filenya beda. Nanti dia tetap pakai studio, mungkin by video call, dibuat studionya mirip. Dipelajari tuh, siapa ya? Fuad sama William. Kalau nggak salah ya, Fuad sama William. Dengan siapa gitu? Kita belum ke obrolan yang intimate, mungkin nanti kita buat yang khusus malam-malam. Karena dulu sebelum kita tutup ya, waktu mahasiswa ini beliau bahas itu, ada yang bahas ini, dan entah kenapa beliau meminta saya untuk membahas khusus tentang kitab Qurratul Uyun. Padahal saya baca yang lain. Ya, siap. Insyaallah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.